warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Napoleon Maulana Krisna, kelas 8C, nomor absen 2, akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 30. Allah pun memerintah para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israfil berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan roh Nabi Adam. Saat roh di mulut, Adam bersinsar sambil mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di zagat. Allah menyebut ucapan Adam dengan menjawab, Yarhamukallah, rahmat Allah atasanmu. Dikutip dari buku The Prophet, Kisah Hikmah 20 Nabi Allah karya Nian Novianti. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon kulti. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu hingga setan perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tiupan daya. Tiup daya berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah itu Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda selama 40 tahun. Mereka saling mencari dan bertemu di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan. Mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca.
Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Dikutip dari Nabi Adam alaihissalam, manusia dan nabi pertama di bumi oleh Abu Muhammad Bintang dan Tim Tifaro. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga dianggap sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya. Kabil yang membunuh Habil adalah sangat murka terhadap Kabil. Allah lalu mengaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed. Syed merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syed kelak melahirkan Idris. Nabi Adam lalu jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwahnya. Malaikat lalu mencabut nyawa Adam, memandikannya, mengafani, menyolatkannya, dan menguburnya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini terdapat sejumlah hikmah yang bisa diambil. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang terus menggoda hingga membuat manusia sesat. Tugas manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga selalu menerima tobat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.